wabarakatuh. I'm Anissa Aulia Urahma. Today I will explain about the RPP and LKPD. So this my RPP, Sekolah SMP, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 7 semester 1. Untuk materi pokoknya ada greeting and living talking, alokasi waktunya kompetensi inti, lalu poin yang B merupakan 3.1 dan 4.1 merupakan kompetensi dasar. Lalu untuk tujuan pembelajaran sendiri bisa kita lihat di sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Yang mana C1 mengingat ungkapan tindakan menyapa dan berpamitan sesuai dengan teks yang dibaca, memahami yang kedua C2 memahami fungsi ungkapan tindakan menyapa berpamitan sesuai konteks dari teks yang dibaca. Lalu yang C3 menerapkan ungkapan tindakan menyapa dan berpamitan sesuai konteks gambar yang tepat. Lalu untuk C4 sendiri menganalisis ungkapan tindakan menyapa dan berpamitan sesuai konteks dari gambar. Dan yang kelima yaitu C5 mengevaluasi ungkapan tindakan menyapa berpamitan sesuai konteks dari teks yang dibaca. Lalu untuk media pembelajarannya kita menggunakan media gambar, lembar kerja siswa, buku pembelajaran. Untuk alatnya ada papan tulis, spidol, kapur, dan penghapus. Ini merupakan source atau sumber pembelajarannya. Lalu di sini terdapat aktivitas guru dan aktivitas bahasa PPD dari awal. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti saat pembelajaran. Di kegiatan inti sendiri ini ada 5 kegiatan inti. Yang pertama ada opening learners, critical thinking, ada collaboration, and then final communication, and then finally creativity. So in here we can see how about activity teacher and activity student. Okay, for the kegiatan penutup yang terakhir yaitu guru membuat review tentang materi yang sudah diajarkan dengan menanyakan langsung pada siswa kembali secara sebagai bentuk konfirmasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu untuk peserta didiknya sendiri itu menjawab pertanyaan guru sebagai feedback konfirmasi terhadap pemahaman materi yang sudah diajarkan. Untuk penilaian hasil belajar di sini terdapat 3 poin yaitu penilaian sikap, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan terdapat poin B dan juga poin C. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada LKPD. Satuan pendidikan SMP, tujuan yang di atas kita memiliki 5 tujuan dalam membuat LKPD. In here we can see for the first question, this is speaking for the Leo and Leah. So in here we give identify the greeting sentences above. Di sini terdapat multiple choice yang mana salah satu dari 3 jawaban ini merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 1. So, ini merupakan pertanyaan nomor 2 juga, identify the missing answer greeting sentences above. Di sini terdapat dua kolom yang kosong, yang mana kita disuruh mengisi kolom yang kosong tersebut. Lalu yang ketiga ada, and you can draw, kamu dapat memberikan panah kepada 2 kalimat di sini. Lalu ada pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai mention the word live talking is dialogue above. In here we can see for the speaking for the Talita and Renata, you can mention the word live talking in the dialogue above in the chat in the box. So and then the final question. In here we can see the Miftahul and the mom this morning and then for the party. And then in here the student can mention the creating this circle. So murid dapat menyatat greeting circle-nya itu di dalam menyatat greeting-nya di dalam lingkaran. Lalu untuk penentuannya sendiri, mengenai penentuan teknik dan bentuk penilaiannya ada ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk ranah sikapnya sendiri kita terdapat 4 poin yaitu mengenai disiplin, jujur, dan jawab, santun. Untuk keterangannya 1 jika indikator 1 terlihat, 2 jika 2 indikator terlihat, 3 jika indikator 3 terlihat, dan 4 jika 4 indikator terlihat. Di sini kita memiliki 4 indikator. Lalu untuk kategori nilai sikapnya, sangat baik itu mendapatkan nilai 4, baik itu mendapatkan nilai 3, cukup mendapatkan nilai 2, dan kurang mendapatkan nilai 1. Lalu untuk penilaian ranah pengetahuannya, untuk mata pelajaran, indikator soal, dan juga jenis soal. Untuk jawaban, lalu penskoran jawaban dan penilaian pengolahan skor. Di sini ada 2, ada jawaban yang benar diberikan skor berapa, jawaban yang salah diberikan skor berapa. Lalu untuk nilai kajian sendiri kita menggunakan jumlah perolehan skor dibagi dengan jumlah skor maksimal kali nilai maksimal. Di sini kita dapat melihat tabel tentang contoh pengolahan skor. Nomor soal 1, di sini mungkin terdapat angka 10, 10, 10, 10 dari 940. Lalu untuk
Lalu untuk nilai jumlah skor, di sini berapa? Dibagi skor maksimal jumlah soal dikali nilai maksimal. Lalu, di sini juga ada penilaian mengenai ranah keterampilan, pengolahan nilai keterampilan. Mungkin di sini disertai nama peserta didik, KD, KD 31, KD 4.1. Seperti sama di atas. Lalu kita mencapai rata-rata optimum keterampilannya. Lalu di akhir kita memiliki nilai akhir dan predikat. Di sini terdapat tanda seperti ini, yang mana yang artinya nilai keterampilan dipengaruhi oleh rata nilai optimum, capaian tertinggi dari setiap KD keterampilan yang dipelajari dalam satu semester. Okay, enough for me. Thank you for attention. Sorry our mistake, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.